mie dengan pokoknya tanpa bahan pengawet. Jadi cocok mungkin kalau dikonsumsi sama teman-teman yang sedang berpuasa karena kalau kita melihat puasa ini kan gizi juga harus terpenuhi ya. Mungkin boleh dibuka ya. Ini ada yang menarik loh. Boleh, kita buka ya seperti ini nih. Warnanya adalah hijau. Karena kalau Anda tahu mie biasanya dibentuk dari bukan sayuran. Iya. Tapi sekarang ini kita akan membicarakan masalah teknik hidroponik yang semuanya memang teknik bercocok tanam, termasuk mie ini Aulia. Iya. Tapi tidak hanya mie Rio. Di depan kita sudah lihat ada salad di sini, ada mie juga, ada buah-buahan yang langsung dari hidroponik juga sistem penanamannya seperti itu. Nanti akan kita bahas sebenarnya seperti apa sih maksud dari hidroponik ini, tapi kita kenalan dulu. Ini selamat sore sama Mas Penta, apa kabar? Selamat sore. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Sama kalau orang suka makan sayur Aulianya itu awet wajahnya muda, awet muda, bersinar seperti itu ya. Abis ini kita dapat gratisan ya. Amin. Oke. Mbak Novi apa kabar? Baik. Luar biasa, ini para pelaku pengusaha tanaman-tanaman dan sayuran hidroponik. Nah, itu dia. Tapi saya mau tanya dulu kepada Mas Penta dulu deh. Mas Penta dan Mbak Novi ya. Ini kan kalau kita tahu sekarang Mas Penta kan memang sudah getol-getolnya ya urban farming sekarang ini. Di rumah saja Mas Penta itu orang sudah mulai menanam misalkan cabai, bawang merah, atau mungkin yang simpel-simpel saja gitu kan. Komentarnya Mas Penta ini bagaimana? Ya, jadi sebagai bagian dari urban farming, memang hidroponik itu merupakan jawaban yang dengan keterbatasan lahan di perkotaan itu memang kita harus memanfaatkan lahan yang semakin sempit. Di antaranya kita nggak perlu lahan yang luas atau lahan yang luas, tapi dengan teras sepenggal ataupun bagian dari tempat jemuran di lantai atas pun di rumah-rumah kita itu kita bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk berkebun, sehingga kita nantinya bisa mencukupi kebutuhan sayur dan buah-buahan yang sehat untuk keluarga kita sendiri, dan itu sangat bagus nantinya untuk pencapaian atau mendukung program pemerintah, yakni ketahanan pangan nasional seperti itu. Baik, luar biasa sekali Mas Penta. Kalau kita mengetahui, kita sempat diberitahukan bahwasannya sudah ada beberapa cabang ini untuk tanaman hidroponiknya sendiri. Ini awal mulanya bagaimana Mas? Mungkin bisa ceritakan. Jadi awal mulanya karena memang kita sudah memiliki sebelumnya kafe dan resto, usaha kafe dan resto, sehingga kebutuhan sayur itu waktu itu kita harus dipenuhi dari supplier sayur. Kemudian kebetulan ketemu dengan teman yang bermain di usaha hidroponik di Jakarta dan sudah lumayan lama, dan mereka menawarkan kenapa kok tidak dikerjakan sendiri, ya dikerjakan sendiri. Nah, sehingga waktu itu tahun lalu kita berangkat ke Jakarta untuk belajar. 5 hari belajar di kebun mereka, alhamdulillah kita kembali ke Surabaya. Nah, kita mendirikan sendiri dengan bimbingan mereka. Nah, sehingga sampai detik ini alhamdulillah lancar, karena memang pesaing kita hampir tidak ada di Surabaya. Karena masih belum ada ya, Mas Penta ya. Baik. Pemirsa, memang kalau kita sekarang ini punya rumah yang ada pekarangannya, biasanya dibuat apa? Garasi mungkin ya? Garasi, biasanya kalau nggak gitu, biasanya mungkin menjadi kandang hewan Rio ya, seperti itu ya. Ini juga jemuran, tapi sekarang ini dari suami istri ya, ini kan pengusaha juga, pertamanya adalah usaha kuliner, kemudian sekarang menerapkan hidroponik ini bisa memberikan Anda inspirasi sore hari ini. Tapi saya penasaran juga kepada Mbak Novi. Mbak Novi, kan biasanya kalau kita pengusaha Mbak Novi ya, itu kan paling enak kalau kita cuma ya di meja, taken kontrak, kita pesen sayur di supplier mana gitu. Mbak Novi ini kok mau gitu kan, semuanya itu dikerjakan sendiri. Kenapa Mbak Novi? Iya, ternyata memang dikerjakan sendiri itu lebih enak, lebih menikmati. Apalagi dengan sayur ya. Di sekeliling kita semuanya sayur, jadi kita enjoy, kita menikmati, kita lebih awet muda daripada kita di belakang meja dengan buku-buku tulisan-tulisan gitu. Kita lebih baik ayo terjun langsung aja. Jadi mulai dari pembibitan, mulai dari memotong, semuanya dari pemasaran juga. Luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ini apa yang melatar belakangi Mbak Novi sampai akhirnya lebih baik kita menanam sendiri? Karena seorang pengusaha, ini kembali lagi pertanyaan Rio, bahwasannya seorang pengusaha itu kan biasanya lebih baik udah pesen di mana aja gitu. Biasanya seperti itu Mbak Novi, bagaimana? Iya, karena awalnya memang belum pernah ada. Sama ini kita kan beli di supermarket. Tinggal jadi gitu. Jadi kenapa enggak?
kenapa enggak kita mulai bikin sendiri dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya di sini. Terus satu lagi, saya memang sengaja untuk pingin warga Surabaya pastinya untuk memperkenalkan sayur ini apa aja sih sebenarnya. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Memang kalau kita tidak tahu apa arti itu sayur, kita cuma bisa makan saja ya Aulia ya. Apalagi kalau kita nggak bisa tahu bagaimana cara penanamannya, karena kalau kita melihat sekarang banyak sekali bahan-bahan kimia yang tercampur di dalam sayur. Itu dia, ada pestisida, ada juga anti serangga. Tapi Mas Penta, awal mulanya ketika Mas Penta memutuskan untuk oke, saya semuanya talangi sendiri. Itu kan biasanya sebagai pengusaha kan punya naluri ya, hitung-hitungannya gimana, untung ruginya gimana. Apa ketika memutuskan oke, saya terjun ke hidroponik ini bagaimana? Jadi begini, Surabaya ini kan tempatnya customer atau end user, di mana duit itu perputarannya di kota. Ya. Nah, kalau kita konsep berkebunnya di daerah pegunungan yang jauh dari kota, otomatis ada beberapa poin-poin di mana kita akan kesulitan untuk pengiriman pertama. Jadi gini, keuntungan kita berkebun di kota secara hidroponik, pertama kita mendekati end user. Jadi end user ini kita dekati. Jadi contohnya seperti kebun kami misi kami adalah kita akan menyediakan kebun hidroponik di Surabaya dari berbagai arah. Jadi selama ini kita masih sudah punya kebun 3, diantaranya ada di daerah Ketintang, kemudian Aloha, sama di daerah Mer. Dalam arti sudah ada 3 bagian dari Surabaya yang kita akan cukupi kebutuhan sayurnya. Jadi tidak jauh-jauh. Nah, sedangkan kalau kita mau bikin kebun atau kalau kebun kita ada di daerah Bromo atau di daerah Batu misalnya, bayangkan jauhnya seperti apa? Ya sudah rugi di ongkos transport. Sedangkan kalau misalnya kami dapat orderan dari hotel atau restoran, itu orderan datang, kita prepare 15 menit setengah jam, kemudian kita antar dengan sepeda motor. Itu pertama keuntungannya sayurnya fresh karena baru dicabut dari kebun. Kemudian pengirimannya cuma 15 menit paling lama atau 30 menit karena memang kebunnya di kota, sayurnya end usernya juga di kota kan. Jadi semuanya di kota. Iya, jadi memotong rantai pasokan. Jadi kita tidak perlu bayar makelar, kita tidak perlu bayar ongkos transport yang terlalu mahal. Kemudian sayurnya cakep, sayurnya seger kan gitu. Kliennya senang dan bisa order tiap hari. Nah, kalau misalnya kebun kita di Batu atau di Bromo misalnya, itu kan schedule jadwal pengiriman dengan angkutan itu kan tidak tiap hari. Betul seperti itu. Jadi memang kalau kita punya kebun yang di luar kota ya kita mau order itu 5 tahun sebelumnya betul. Itu kan sangat lama sekali. Tapi yang menjadi kekhawatiran masyarakat biasanya karena mungkin identik dengan penanaman di dataran-dataran tinggi. Mungkin masyarakat takutnya dengan penanaman di dataran rendah berpengaruh pada kualitas. Tapi jangan jawab dulu. Karena kita akan kembali usai jeda pariwara.